lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya agar kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti zaman ini. Yang ketiga, izinkan kami selaku kelompok 1 dari kelas manajemen B2 untuk menyampaikan terkait dasar-dasar manajemen, yakni pengertian manajemen, yang akan disampaikan oleh Adi Haris Anugrah, Alif, Mareno, Nur Hasana, dan Mas Reza. Pada mereka, waktu dan tempat kami haturkan. Sebelum kita mengetahui bahwasanya manajemen itu memiliki arti yang sangat luas. Pengertian manajemen sendiri memiliki definisi yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa manajemen ialah kepemimpinan dengan pemahaman seorang manajer mempengaruhi orang lain dalam melakukan aktivitasnya. Lalu, sebagian orang juga mengatakan bahwa manajemen juga berkaitan dengan penyusunan struktur dan sumber daya manusia. Lalu pada dasarnya manajemen juga dapat meliputi sebuah kegiatan perencanaan, perorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, pergerakan dan pengendalian suatu proses untuk menata laksanakan seluruh sumber daya alam organisasi. Pemahaman terkait manajemen sendiri memiliki 3 unsur komponen yang penting, yakni kegiatan atau aktivitas terkait organisasi, sumber daya organisasi, yakni bisa human ataupun organisasi itu sendiri. Lalu di sini marilah saya sampaikan bahwasanya pengertian manajemen tadi banyak pengertiannya terkait pendapat beberapa tokoh tentang manajemen, yakni dari Mary Parker Follett Pons dan kawan-kawan, yakni manajemen merupakan keahlian untuk memanfaatkan sumber daya manusia dalam melaksanakan, mengatur, dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu pendapat manajemen dari George R. Terry, yakni keahlian untuk memanfaatkan orang lain dan memiliki ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Lalu pendapat dari L. Gulit, yakni kemampuan melalui ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir dari Dr. James X. Turner dan Henry Fayol, yakni manajemen adalah proses membuat perencanaan, perorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Halo. Seperti yang kita ketahui tadi, yakni pengertian definisi manajemen terkait dari beberapa tokoh. Lalu apa sih yang dilakukan oleh manajer? Dari buku yang kami kutip, yakni pada awal abad ke-20, seorang ahli manajemen kebangsaan Prancis yang bernama Henry Fayol menyarankan bahwa para manajer harus melaksanakan 5 fungsi, antara lain merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, lalu mengawasi. Para ahli manajemen lainnya juga turut memberi pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa perbedaan pendapat yang disampaikan oleh setiap ahli manajemen
namun menghasilkan pengertian yang sama, yakni fungsi-fungsi ini merupakan kegiatan yang sifatnya berulang menjadi sebuah siklus sehingga sering juga disebut siklus manajemen. Lalu untuk selanjutnya, seorang manajemen sendiri tidak jauh dari kata planning atau perencanaan. Perencanaan atau planning berkaitan dengan merancang kegiatan yang akan dilakukan di masa akan datang. Dengan kata lain, perencanaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penetapan tujuan kebijaksanaan, membuat program-program dan prosedur serta strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan perencanaan merupakan yang telah ditetapkan. Lalu, untuk kegiatan perencanaan sendiri merupakan dasar dalam pengambilan keputusan, menjadi tugas setiap manajer. Perencanaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada setiap bidang manajemen. Jadi pada dasarnya perencanaan ini adalah tahap awal seorang manajer dalam mengatur manajemennya. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, yakni Alif, yang akan menyampaikan tentang penyusunan sumber daya manusia, dan waktu kami berikan kepadanya. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian berasal dari kata dasar organisasi sebagai wadah bagi setiap kelompok dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai tujuan pengorganisasian berarti mengelompokkan tugas-tugas yang sama atau hampir sama ke dalam satu kelompok tugas dalam satu bidang pekerjaan. Struktur organisasi menggambarkan pertanggungjawaban pekerjaan yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang, hubungan informasi baik yang horizontal maupun yang vertikal. Pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang penyusunan sumber daya manusia atau staffing. Penyusunan sumber daya manusia atau staffing adalah mengisi posisi-posisi yang telah dibentuk melalui pengelompokan tugas pada struktur organisasi sesuai dengan persyaratan baik jumlah maupun kualitas. Penyusunan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan atas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia mulai dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, konversasi, dan pemeliharaan tenaga kerja sampai pada pemutusan hubungan terhadap tenaga kerja tersebut. Penggerakan atau actuating. Penggerakan atau actuating merupakan tugas yang harus dilakukan manajer atas seluruh sumber daya organisasi dalam menguatkannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer dikatakan berhasil jika dapat memilih dan memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi untuk memperoleh sesuai dengan sasaran. Selanjutnya, pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling dilakukan pada setiap bidang pekerjaan atas tercapainya tujuan secara efisien dan efektif. Pengendalian merupakan tindakan penilaian terhadap setiap pekerjaan apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana melalui fungsi. Pengendalian akan diketahui penyimpangan yang telah terjadi pada setiap bidang pekerjaan. Fungsi pengendalian merupakan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan tugas pada masa lampau yang dapat dijadikan sebagai acuan terhadap kegiatan di masa yang akan datang. Pengendalian akan dilakukan ke dalam semua bidang pekerjaan sebagai tindakan evaluasi untuk dijadikan perbaikan di masa yang akan datang. Subtema yang kedua yaitu tingkatan dalam manajemen. Ada 3 tingkatan dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajer tingkat atas atau disebut dengan top manager. Top manager ini meliputi CEO, presiden direksi, dan eksekutif presiden. Tingkatan yang kedua yaitu disebut dengan middle manager. Middle manager ini memiliki tugas sebagai penghubung antara manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah. Manajer ini juga memiliki tugas pada bagian atau divisinya masing-masing. Manajer ini meliputi kepala bagian atau kepala divisi, manajer proyek, dan lain sebagainya. Untuk tingkatan yang terakhir yaitu lower manager atau tingkatan yang paling bawah. Tingkatan ini memiliki
memiliki tugas sebagai pengawasan tenaga kerja, meliputi supervisor dan lain sebagainya. Untuk subtema yang ketiga yaitu apa keterampilan manajemen. Menurut Robert L. Katz, beliau mengemukakan ada 3 keterampilan dalam manajemen. Yang pertama yaitu keterampilan teknik, yang kedua manusiawi, dan yang ketiga adalah konseptual. Keterampilan teknik atau technical skill merupakan keterampilan di mana manajer melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan tanggung jawabnya. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skill merupakan keterampilan di mana manajer bisa melaksanakan tugasnya secara individual atau secara berkelompok dan berorganisasi. Yang ketiga yaitu conceptual skill atau keterampilan konseptual, di mana keterampilan ini merupakan keterampilan manajer untuk menganalisis dan mendiagnosis keadaan perusahaan yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emreza David Wahyu Ramadan. Saya dari kelas manajemen B2. Saya akan menjelaskan bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang dalam manajemen dalam pemahaman yang lebih luas. Manajemen bukan hanya dilakukan pada sumber daya manusia saja, melainkan dapat dilakukan pada banyak bentuk kegiatan lainnya dalam organisasi. Contoh kegiatan dalam organisasi: pertama, perencanaan, pengorganisasian; ketiga, pengarahan dan pengawasan. Bidang-bidang manajemen lainnya adalah manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan. Manajemen produksi bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dan kegiatan pemasaran melakukan riset pasar terkait dengan kebutuhan konsumen, melakukan perencanaan pemasaran mulai target, metode, sampai segmen pasar, melakukan analisis, merencanakan promosi yang efektif melalui berbagai media. Dan aktivitas manajemen keuangan dalam literatur lain disebut pembelajaran contoh yang berhubungan memperoleh dana dan menggunakan dana dan mengelola aset perusahaan. Bagaimana manajer mengambil keputusan? Pengambilan keputusan merupakan salah satu tanggung jawab yang tidak mudah dilakukan setiap manajer. Selalu diarahkan ke dalam memilih berbagai alternatif secara tepat dari banyak alternatif. Yang untuk memecahkan persoalan organisasi secara umum, terdapat 3 peran manajer, yakni tim, pemimpin simbolisis atau figurehead, pemimpin atau leader, penghubung atau liaison. 2 peran informasional yang terdiri dari pemantau, penyampaian atau diseminator, dan juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan decisional rules yang terdiri dari kewirausahaan atau entrepreneurship, penanganan gangguan atau di struktur pengalokasian sumber daya, dan perunding.